Jumpa lagi dengan Kak Loni. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan yang baik selalu ya. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Untuk itu Kak Loni minta semuanya untuk silakan duduk yang rapi, tidak makan dan minum selama kita mengikuti ibadah, dan tidak mengganggu saudara atau teman yang juga sementara mengikuti ibadah bersama-sama. Nah, good job ya untuk anak-anak yang sudah memiliki sikap yang rapi serta siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa dan kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kita mengangkat satu pujian, yaitu Firman Tuhan ku dengar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kak Loni akan memimpin kita di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu walaupun hanya secara online. Tapi kami meminta tuntunan daripada Roh Kudus-Mu untuk terus menyertai kami dan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini Kak Loni akan melanjutkan cerita tentang 10 perintah Allah yang minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Uci ya, tentang perintah Allah yang ke-6, ke-7, dan yang ke-8, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri. Nah, hari ini Kak Loni akan melanjutkan 10 perintah Allah itu yang ke-9 dan yang ke-10 ya anak-anak. Perintah yang ke-9 yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan perintah yang ke-10 yaitu jangan mengingini milik sesamamu manusia. Nah, adik-adik semuanya, perintah yang ke-9 tadi yang Kak Loni sudah katakan itu mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa ya artinya? Nah, perintah ini mengajarkan kepada kita untuk kita jangan mengatakan hal-hal yang tidak benar, ya. Jangan kita menjadi orang yang tidak jujur. Ketika kita tahu sesuatu, katakanlah kalau kita tahu. Ketika kita tidak tahu, ya kita harus mengatakan kalau kita tidak tahu. Jangan kita menjadi orang yang tidak jujur sehingga kita menjadi saksi dusta atau kita berbohong kepada orang lain. Seperti cerita di dalam Alkitab ya anak-anak, tentang seorang raja yang bernama Raja Ahab ya. Raja Ahab ini mengingini kebun anggur milik seseorang yang bernama Nabot. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Si Nabot ini tidak mau memberikan kebun anggurnya kepada Raja Ahab.
Hal ini membuat Raja Ahab menjadi frustasi anak-anak. Karena apa? Kalau kita tahu bersama ya, seorang raja ini, apalagi Raja Ahab ini, dia selalu berpikir kalau apa yang dia inginkan pasti terpenuhi. Tapi lain ya cerita dengan ini. Si pemilik kebun anggur ini tidak mau memberikan kebun anggurnya kepada Raja Ahab. Nah, istrinya Raja Ahab, Izabel ini, melihat apa yang terjadi dengan Raja Ahab yang sudah mulai frustasi anak-anak. Sehingga Raja Ahab menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya kepada istrinya ini, si Izabel. Akhirnya Izabel ini mencari cara supaya Raja Ahab ini mendapatkan kebun anggur yang dia ingini. Dia mengeluarkan perintah atas nama Raja Ahab untuk apa? Untuk menyuruh kedua orang pengacau atau ada dua orang saksi dusta untuk mengatakan bahwa si Nabot ini, yang pemilik kebun anggur ini, dia menghina Allah dan mengutuk Allah. Sehingga Nabot ini bisa disingkirkan dari kota itu dan kebun anggur itu menjadi milik suaminya, yaitu Raja Ahab. Nah, anak-anak, kita bisa lihat dari sini ya. Kita lihat dari cerita tadi bahwa mereka bersaksi dusta. Mereka mengatakan hal yang tidak benar, mereka berbohong. Nabot ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka membuat cerita, mereka membuat kalimat yang mengatakan bahwa Nabot adalah orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, perintah yang ke-10. Perintah ini mengatakan bahwa janganlah kita mengingini milik sesamamu manusia. Nah, terkadang kita kurang bersyukur atau tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, kita melihat teman-teman kita mempunyai HP baru, kita jadi pengen mau HP yang baru. Teman-teman kita mempunyai tas yang baru yang lebih bagus, kita juga pengen tas yang baru dan lebih bagus. Teman-teman kita mungkin mempunyai sepeda yang bagus, kita juga pengen mempunyai sepeda yang bagus. Sehingga terkadang membuat kita memaksakan sesuatu anak-anak. Nah, dalam perintah ini mengatakan bahwa jangan mengingini milik sesamamu. Di dalam Alkitab juga memberikan contoh anak-anak. Dalam cerita Alkitab, Daud ya, pada waktu itu Daud sangat disenangi oleh si Raja Saul ya. Daud ini memainkan alat musik sampai dipekerjakan oleh Saul di istananya, khususnya untuk menghibur si Saul ya. Waktu Saul lagi emosi ataupun emosinya baik ataupun tidak baik, Daud bertugas untuk memainkan alat musik untuk Saul. Tetapi pada satu kejadian ketika Daud mengalahkan Goliat dan orang-orang memuji Daud dengan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, kalimat ini anak-anak membuat Saul sangat gelisah dan dia mulai iri hati ya. Saul ingin menjadi lebih daripada Daud. Saul ingin menjadi lebih terkenal, ingin lebih berani dan berhasil seperti Daud. Saul ingin apa yang Daud miliki ya. Nah, anak-anak, memang sulit ya untuk kita tidak mengingini. Ada saja yang pasti kita ingini. Pasti ada hal yang kita ingini. Tetapi seperti tadi cerita yang sudah Kak Loni cerita, kadang-kadang kita seperti Saul yang mengingini sesuatu sampai akhirnya menimbulkan kecemburuan dan akhirnya menimbulkan iri hati. Ya, hal yang tidak baik ya anak-anak. Dan juga kadang kita seperti Ahab ya, yang mengingini sesuatu sampai akhirnya menggunakan berbagai cara untuk dia mendapatkan hal tersebut. Apa yang terjadi anak-anak? Kita gagal menaati hukum Allah. Ketika kita gagal menaati hukum Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meminta pertolongan kepada Allah.
kita harus berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Nah, dari cerita hari ini, hukum yang ke-9 dan yang ke-10, kita diajarkan 2 hal. Yang pertama, kita harus jujur. Ya, anak-anak dan Kak Loni dan semuanya harus hidup jujur di hadapan sesama, bahkan terlebih khusus di hadapan Tuhan. Jujur dengan apa yang kita tahu, jujur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita harus bersyukur, ya. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, ya. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi, ingat anak-anak, hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, kita harus belajar untuk jujur, dan yang kedua, kita harus belajar untuk bersyukur. Nah, anak-anak, demikian cerita kita hari ini, ya. Semoga cerita kita hari ini dapat memberkati kita semua, dapat menjadi kekuatan untuk kita semua, ya. Nah, ada ayat hafalan yang harus anak-anak hafalkan. Ayat hafalan pada hari ini terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Keluaran 20 ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Anak-anak boleh hafalkan ayatnya. Setelah itu, anak-anak juga bisa mengerjakan aktivitas yang ada. Untuk kelas kecil, anak-anak akan mencari 5 perbedaan pada gambar dan akan mewarnai gambar tersebut. Aktivitas untuk kelas besar, anak-anak akan menulis dan menghias 10 perintah Allah. Sekali lagi, untuk aktivitas kelas kecil, anak-anak akan mencari 5 perbedaan pada gambar dan akan mewarnainya. Kemudian untuk kelas besar, anak-anak akan menulis dan menghias 10 perintah Allah. Jangan lupa, setelah mengerjakan tugasnya atau aktivitasnya, boleh kirim ke guru-guru sekolah minggu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup seluruh ibadah kita pada hari ini, ya, sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengangkat satu pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, anak-anak, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa, Kak Loni akan memimpinnya di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata, Kak Loni akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu, mengajarkan kami untuk hidup jujur, mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus terus berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, demikian sekolah minggu online kita pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa lagi ya anak-anak di sekolah minggu online selanjutnya. Dah.